Da sikapnya aja kasar teh, hatinya mah baik. Ya. Kalau kata Agim itu tidak bisa diterima, begitu ya. Karena teko itu kata Agim akan mengeluarkan isinya. Iya. Jika di dalam isi teko susu, maka ketika dituangkan keluar susu. Diisi teko teh, keluarnya teh. Tidak mungkin diisi teh keluar menjadi susu. Nah, maka apa yang ditampilkan oleh fisik kita itu, cara mata menata, kan aya dulak dolek gitu, masuk dolek salawe ibu, iya, uningan dolek salawe teh, eta bu anu ninggal batur ku saparapat soca, nah eta dolek salawe, lamun aya nu kitu enggal angsulan 75, jadi lamun aya nu kitu teh kena dicarek, ibu-ibu ka dieu, naon, iya angsulanana, dolek salawe. Mata menata, lisan berbicara, tangan bersikap, begitu ya. Kemudian wajah dan lain sebagainya itu menunjukkan kondisi hati. Ya. Mata kade bu, dati dia mas sadayana teh lalai teh katinggal, nu nyarande katinggal, nu teu nyarande katinggal. Anu nuju kieu katinggal tah bu? Ibu, raraosan ibu mah henteu kitu, tapi katinggalna ti dieu mah nuju kitu, duka nuju ngembutan naon teh. Dedeh teuing ibu teh ngemutan naon atuh. Kan kamari tos belajar punya hidup teh mung sakali, lamun teu dianggo bahagia karunya atuh ibu. Kan kadang-kadang kita mah bu ya, bukan bahagianya yang enggak ada, tapi kita sering memilih tidak bahagia. Dan yang paling kasihan itu adalah orang yang tidak bahagia karena orang lain. Coba bayangkan. Yang judes siapa? Orang lain ya. Yang judes orang lain. Yang menderita asa karunya. Anu judes na batur nu menderitana. Engke mau belajar untuk berlepas diri dari sikap orang lain. Orang lain pada judes. Boleh nggak orang lain judes? Boleh. Atuh bu, amal-amal dia, judes dia. Kalau dosa-dosa, iya. Nah ibu besok miringan. Gerabunya badai teu kumaha urang masuk ngahese-hese hidup teh. Puntennya aya nu teu ibak wae. Nu teu ibak saha bu? Nah anu ngedemelna ibu. Cek urang nya mah heula nya sakedeung mah. Luar biasa bu ya. Maka sekali lagi standar kebahagiaan itu ada pada hati kita, dan hati yang lembutlah yang akan menghantarkan pada kondisi baik. Iya. Teu aya bu anu kasar terus ujungna baik. Eta sora agim, karena kasar itu cerminan dari isi yang ada di dalam hati kita. Kalau hatinya baik, sabda Rasul, maka baiklah seluruh amalnya. Kalau hatinya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Sim kuring ti payun kantos ngemutan ka ibu. Cerminan kondisi hati itu diantaranya adalah sholat. Dua hal yang bisa Bapak Ibu lihat cerminan hati dalam sholat adalah dua. Yang pertama gerakan, yang kedua bacaan. Upami gerakanana teu tartib bu, ciri teu tartib teh bu, teu acan beres satu gerakan tos nyambung karena gerakan. Misalkan punya ibu ini tidak sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Nah, upami langsung bu, eta teh nandakeun bahwa hati kita itu tidak sedang baik-baik saja. Atapi contoh umum pas rukunya teu acan ge dugi ruku tetos Allahu akbar subhanaka, atanapi Allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Ieu teu acan dugi. Ieu teu acan beres subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamidah. Nah upami kitu berarti kondisi hati kita itu tidak baik-baik saja. Sujudnya Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Pas subhana rabbiyal a'la nu katilu teh tos cengkat subhana rabbiyal a'la Allahu akbar. Ini sering terjadi bu. Kalau begitu berarti kondisi hati ibu itu tidak sedang baik-baik. Itu gerakan yang pertama. Yang kedua, kondisi hati itu bisa dicek di bacaan. Ya, bacaan ruku nu umum kumaha bu? Subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Tilu kalinya. Bacaan duduk di antara dua sujud
Rabbighfirli warhamni wazburni. Wios bentennya aya nu 5 aya nu 7 teh sewes sami-sami aya dalilna. Nah nu janten masari wios ari bentenan mah. Pertarosan abdi ari ibu ngaosna nuju salat kitu henteu. Kan misalkan Allahu Akbar, kumaha bu doa ruku teh? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal. Abdi mah curiga ibu nuju ruku baca ge Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya. Terus duduk di antara sujud Allahu Akbar. Kalau itu terjadi berarti hati ibu sedang tidak baik-baik. Pami ninggal ti nu rarai masih gana kitu. Apa rarai teh cerminan hati. Ibu puntennya entah meninggal buku na tayo dan ninggalkeun seratanana bu. Ieu warna naon bu ieu? Hejo. Pami ieu? Pami ieu? Pami ieu? Pami warna cet tembok? Pami nu ieu? Pami sapi minumna? Tuh dari ibu-ibu. Bu, cekap rarai ibu jantan bungkus, hati ibu tidak baik-baik saja. Sanes ibu nuju lepat pede deh ibu. Sapi minum susu. Tengah rasa apa? Tengah rasa. Bilih aya di antara Bilih aya di antara ibu nu nyangki pas abdi nyeros tadi ibu kami ditinggal tina rarai mah sigana ibu teh kitu. Bilih ya ustad sok tahu ku abdi dibuktoskeun anu rarai kieu mah sapi ge eutna mata kena seur istighfar tabu gerai agung kaca bu teraskeun bae jantan kelembutan hati teh engke indikatorna kebaikan hati. Jantan pami hati sedang baik maka hati ini akan bersifat lembut. Kelembutan ini ditunjukkan oleh kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, pami ibu nuju ngahuapan murang kalina ngahanakeun ngajakeun kalulumpatan kanyarekan si mamah mah jelek misalkan cek murang kali teh ibu bakal kumaha eta ngahuapan murang kali saan ngahuapan murang kali henteu kieu tapi kieu iya ku senok. Nah, baginda Rasul di salah satu kisahnya pernah menunjukkan kelembutan hatinya. Jantan bu salah sawias kebiasaan baginda Rasul teh sering dongkap ke hiji tempat teras ngahuapan hiji jami pameget bu nu teu tiasa ninggal. Dihuapan dengan lembut, disuapin dengan lembut. Dan tahukah ibu, ketika orang ini sedang disuapi, maka orang ini makan makanan itu sambil membicarakan keburukan Rasul karena ucapan orang lain. Dia tahu nggak kamu Muhammad dia begini, padahal yang mensuapinya itu Rasulullah. Dan Rasulullah melanjutkan sampai akhir. Dan kelembutan baginda Rasul ini diketahui di kemudian hari. Ketika Rasulullah meninggal, gitu ya, maka Abu Bakar datang ke rumah istrinya, bertanya, adakah kebiasaan Rasul yang bisa aku lanjutkan? Kemudian istrinya bercerita, Rasul itu sering menyuapi laki-laki buta. Nah, ketika Abu Bakar datang belajar cara menyuapinya gimana, kemudian ketika mendengar orang yang di samping orang buta itu mendengar ada orang yang menyimpan tempat makan, kemudian dia berkata, akhirnya engkau datang juga setelah beberapa hari tidak datang.
Kemudian Abu Bakar tidak berbicara apapun, dia mulai menyuapi dengan cara Rasulullah menyuapi. Kemudian orang itu seperti biasa, ketika mengunyah makanannya maka ia menghina Rasul. Dan ketika itu Abu Bakar tidak kuat ya mendengar kekasihnya dihina, maka berubahlah menyuapi yang lembut jadi sedikit. Kemudian orang buta ini berkata, engkau pasti bukan orang yang biasa menyuapiku. Karena orang yang biasa menyuapiku itu akan menyuapi dengan lembut sampai akhir. Kebayang tuh bagaimana lembutnya hati Rasulullah, dihina tapi dia terus tidak berubah. Ibu, pamin nafkah ibuku ngocekeun kopi kumaha? Aman nih. Pamin nafkah tak acan cair ngocekeun kopi? Berarti ibu tidak lembut perasaan. Tidak lembut perasaan. Masih emut bu, kisah ibu-ibu gini kan, anu babagi teh, ini bisa itu tak cantarannya. Kan ya ibu-ibu yang milik, terus hoyong niat ngabagi tetanggana, nyandak budi bag bu, lebet-lebetkeun nu bade dibagikan kana budi bag. Terusnya orang kali bantosan mama, nah ieu pangbagikeun ka tetangga. Mangga mah pasti etang kumurang kalina teh aya 8, sedangkeun tetanggana aya 10. Murang kalina teh kan naros, mah nah habet 8 kan tetangga teh aya 10. Saur si ibuna kumaha? Dan itu mah tara mere. Tah anu kitu teh berarti henteu lembut. Saha di antara si ibu nu sok kitu? Abi mah eta masih sakinten mung nyebut gitu. Dan itu mah tara mere. Eta si ibu kamurang kalihna bari halis nyungsung. Ya, berarti henteu lembut perasaan. Rasul mah teu kitu bu. Ayam awan ngalangkung ka masjid sok aya nu ngaludah bu. Ngaludah gitu ngahina itu sok geura sok ibu. Ibu wih ti dieu tiba-tiba ngalangkung hiji jalmi nu hiji calik dina motor. Pas ibu ngalangkung ngangkat helmna tusan payuneun ibu. Kinten-kinten parosan ibu kumaha? Abi kebayangkan pan sia teh naik motor tadi teh lu bade di udah kita naik. Bu, ngaludahna teh henteu kena ka ibu. Mung caketan ibu jadi pas ibu ngalangkung, payunan ibu teu kena ka ibu, perosan ibu kumaha? Nah, Rasul teh diperlakukan kitu, Bu. Ngalangkung aya nu ngaludah, ngalangkung aya nu ngaludah, ngalangkung aya nu ngaludah. Tapi pas ngaludahna teu aya, peratoskeun Bu. Rasul mencari tahu kemana tuh orang yang biasa meludah di depan. Nah, dikabarkanlah sama orang lain sudah 3 hari dia itu sakit. Nah, kelembutan hati baginda Rasul itu ketahui ketika Rasulullah menjenguk orang itu. Apa kata orang itu? Ya Muhammad, selama aku sakit baru engkau yang datang menjengukku. Artinya batur ge sebeleun ka si eta teh Bu. Bujeng-bujeng hoyong nu puas. Tapi Rasulullah teh kitu. Yang ketiga, kisah bagaimana baginda Rasulullah ingin berdakwah di Taif. Dia berangkat dengan semangat ya ke Taif. Taif itu 1,5 jam kalau naik bis dari Mekah, dari Mekah ke Taif. Jadi jaraknya lumayan jauh lah, begitu ya. Rasulullah waktu itu kan belum ada kendaraan seperti sekarang ya, menempuh perjalanan yang cukup lama ke Taif itu. Ketika sampai di Taif, Rasulullah memulai ceramahnya. Ternyata beliau bukannya disambut Bu, tapi orang-orang Taif membungkukkan badan, mengambil batu segenggaman tangan, sageng endog lah kira langkung gitu ya. Terus dibaledokeun ke arah baginda Rasul. Aya 2 riwayat Bu, nu kahiji ngawaningakeun ya urat mata kaki Rasulullah itu putus, keluar berdarah. Di riwayat yang lain disebutkan Rasulullah turun dari mimbar dengan kaki yang digusur sebelah. Intinya ya kisahnya mirip begitu ya, kakinya sebelah kan. Tidak cukup sampai di sana Bu. Ketika Rasulullah sedang berjalan menarik kakinya, ngagusur kakinya sebelah Bu, bari getihan gitu ya. Orang-orang Taif menyuruh anak-anak mereka menaburi baginda Rasul dengan pasir sambil berkata kamu gila, kamu gila, kamu gila. Coba bayangkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat saat itu ya, malaikat itu bergemuruh menawarkan bantuan. Wahai Muhammad,
mintalah kepada Allah agar aku ratakan Taif, bakatku kesel, ratakan Taif. Kan ibu ge lamun kesel, direndos geura. Direndos bakatku kesel sampai ke bubuk. Ya. Malaikat juga begitu, tapi kelembutan hati baginda Rasul berkata, jangan, tidak. Mereka melakukan ini karena tidak tahu. Boleh jadi esok hari ada anak cucu mereka yang menjadi pembela Allah dan Rasul. Dan perkataan Rasul itu terbukti. Dalam sejarah disebutkan tahun 17 Hijriah, tahun ke-17 di tahun Hijriah, itu orang-orang Taif itu berbondong-bondong menjadi pembela agama Allah dan Rasulnya. Jadi ibu teking putus asanya, pami ningali jalmi bedegong, mending doakeun mudah-mudahan engke mah janten pembela. Tapi de gelut wae, urang teh peryogi tatanggi wani gelut teh. Mun aya penjahat kan gelutan ku tatanggi. Terus teh mata upami aya nu tukang gelut teu kenging didoakeun sing ulah gelut. Engke pas aya penjahat anjeunna geus teu resep gelut. Kumaha nya? Ulah doakeun we sing kenging ka saya, ya, sing ka saya. Eta mah bu kisah-kisah kemuliaan akhlak baginda Rasul. Bahkan dalam kehidupan berkeluarga, baginda Rasul itu pernah mengatakan kepada istrinya. Ibu pernah dengar nggak istri baginda Rasul pernah cemburu? Oh, cemburu. Kumaha bu lamun cemburu teh? Ngegadeut. Mama kunaon? Eta kunaon? Duka. Pikirannya sorangan. Kebayang eta nu ngagadeut. Sabda Rasul begitu ya. Rasulullah ini di buku yang pernah saya baca, beliau mengatakan begini kepada istri yang sedang cemburu. Duhai istriku, apa yang belum aku kerjakan tidak pernah akan aku lupakan. Ini menenangkan kepada istri, tenang, ada giliranmu, begitu kurang lebih begitu. Apa yang belum aku kerjakan tidak pernah akan aku lupakan. Garansi kepada istrinya yang sedang cemburu bahwa dia pun akan merasakan hal yang sama. Di kisah lain pernah diceritakan kelembutan hati baginda Rasul itu. Suatu hari baginda Rasul pernah meminta izin kepada istrinya untuk pulang larut malam. Ada kepentingan umat untuk rapat di luar gitu. Istrinya tahu bahwa kekasihnya itu baginda Rasul kalau pulang malam pasti tidak akan mengetuk pintu. Komo gegedor mah. Ya, gedor. Saya ibu anu uwi ka bumi carwi keur bobo gumreng gitu. Da keheul ibu teh kan ditekenging bu. Istrinya asal rumawas gitu ibu nya. Panto gedung. Baginda Rasul itu istrinya tahu kalau baginda Rasul pulang malam pasti dia tidak akan menggedor pintu. Maka apa yang terjadi? Karena khawatir ada orang yang masuk, pintunya tetap dikunci, tapi istri baginda Rasul tidur di depan pintu. Dan ternyata betul Rasulullah pulang larut malam dan dia tidak ingin membangunkan istri yang dicintainya. Maka Rasulullah pun tidur di depan pintu. Jadi kalau kita lihat dari atas, baginda Rasul dan istrinya hanya terhalang. Masya Allah, gemesnya yang gerak nikah. Sabar. Ayeuna teh tahun 2020. Ulah atuh teh lamit teuing. Sugan ayeuna we sakedap deui. Ibu teh gaduh ngurang kali pamegat. Geus saleh. Aduh. Nah, ibu meni bahagia gitu. Sanes kakek teh emang yang tadi cerita Rasul jadi ngaliring bahagia. Bade bu kisah romantis sanesna? Karunya ibu kan tenan anu tos nyalir aja ibu sabarnya. Sabar. Jadi kelembutan hati ini sekali lagi itu biasanya menghantarkan pada kebaikan. Kita perdalam sedikit ibu. Lemah lembut itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ayatnya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Mafhum mukhalafahna, orang yang tidak lemah lembut boleh jadi tidak dirahmati. Matak ibu kedah khawatir pami ibu henteu lemah, bahwa ibu teh henteu di cenah melang. Kenapa? Karena lemah lembutnya datang dari
Iya. Kalau bisa lemah lembut, kenapa harus kasar? Kalau bisa memaafkan, kenapa harus dendam? Begitu, Bu. Ini penting. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini kalau diturunkan ke parenting, kalau diturunkan ke sikap istri sama suami, ini penting, Bu. Boleh jadi suami menjauh dari ibu itu karena ibu bersikap keras lagi berhati kasar. Da abdi yakin ibu cariosan mah lembut, ngan traumatik ke suami. Siga kieu, mah biasanya papa ngajak pula rencangan uina dari telat, sorry ibu teh, mangga, sorry ibu. Tapi kamu suami ucapan mangga dina WA ibu, mangga eta dibacana ku kebiasaan ibu. Sigana suami ngabayangkeun eta nyebut mangga bari halis ngalis. Halis mangga. Serem. Carosana melembut, mangga, tapi kenana kasar. Iya. Ke anak-anak juga sama. Sok we kumaha kamu lah. Teu sakola kita nanaon kumaha kamu. Ibu kantos nyaris kitu. Kanggo murang kalimah Bu eta teh ucapan dan sikap yang sangat kasar. Abdi kamari ngaheureuyan murang kali tersadarkan Bu materinya. Murang kali nu paling ngadu. Abdi teh uih Bu, uih kajian di Islamic Center kemarin teh. Pas lengkap ka bumi, karasan aya keponakan nuju ngobrol sareng murang kali abdi, sami istri, keponakan istri murang kali istri. Keponakan teh kuliah di psikologi UIN. Curhat penginten pun anak teh. Keponakan lapor, abi si kakak cerita kepuput cenah. Kakak teh sedih, aya murang kali. Sedih kunaon? Sedih cenah disuruh kuliah ku Umi begitu ya. Abdi teh ngaheureuyan coba nyatuh ngameh kesedih mah berarti moal disuruh-suruh engke mah kumaha kakak we. Nyarios sakitu Bu, bari nadana ge sami kitu. Ya udah kalau sedih mah nanti mah enggak disuruh-suruh kumaha kakak we biar kakak bahagia. Lebat ya kakak mah da ngaguguk terus. Bukan gitu Abi. Cenah Abi teh jadi resep dah. Sampai ka Isa gaguk-guk we nangis. Jangan dibiarin atuh kakak teh, jangan diantepin. Ya tuh disayang ya, disayang biar kakaknya senang, disayang. Hayo nangis terus. Bukan gitu maksud kakak teh, mungkin merasa bersalah, ya. Barangkali merasa bersalah. Kalau pasan ngobrol keponakan gitu, kapirakana gitu. Kalau pasan ngobrol dia teh merasa ya, padahal tujuan istri miwarang kuliah teh kieu punya. Abdi ngadengin heula. Anjir teh kan pesantren, sekolah di SMK sambil tahfidz. Jantan capek pengen aktivitasnya enjing sekolah siang dugi ke subuh pesantren. Nah, pas bade beres pesantren teh uih nuju liburan teh nyarios. Abi boleh enggak kalau kakak enggak kuliah dulu? Boleh, seperti ya. Bebas asal kakak punya aktivitas yang banyak di rumah. Karena kalau enggak punya aktivitas nanti kakak mati gaya kan gitu ya. Ya, sepakat we enggak kuliah tuh Bu, ente daftar teu naon teu kuliah cari. Terus kursus menjahit gitu nya. Terus 3 bulan beres gitu. Terus nah istri teh ninggal ternyata dengan aktivitas kursusnya kan kursus ngomong sajam 2 jam. Seuseurna mah di bumi mun akrab we sareng kasur, sareng sibur kan gitu. Nah istri teh melangen. Terus nyarios ka urang teh kakak. Nah ya Bu penting nih seur istri teh daripada tidur wae mending kuliah. Nah kalimat yang salah itu kalimatnya ada kasar dulu daripada tidur wae. Harusnya mah kak kalau kuliah kayaknya kakak lebih baik deh, langsung nggak disebutkan yang negatifnya begitu. Siga kieu ibu teh geulis tapi kan gitu ya. Iya, geulisna mah positif tapi na eta nu negatif. Tapi naon? Langsung aja nyos ke peda ibu kieu padahal ibu nyaliran nyebutkeun ngangkan. Nah setelah itu apa? Ya muncullah kalimat-kalimat kayak tadi gitu deh. Jadi kekhawatiran istri itu diterima sebagai sesuatu yang memberatkan, yang membuat anak sedih. Coba bayangkan. Padahal kalimat yang terjadi hanya sesuatu yang sederhana. Apalagi kalau kita bersikap kasar. Awas Kade lamun teu kieu, pokoknya banyak dosa orang tua yang secara tidak disadari mengeluarkan kalimat yang kasar.
Abdi bercerita tentang murang kali abdi, mudah-mudahan ibu kaimutnya kanggo murang kalimu ucapan sepuh teh sederhana tadi wae, nangisna sajam Bu. Sajam ti magrib deui ka isya nangis we, menyesali padahal kita mah respon heureuy kitu punya. Heureuy, tapi bagi anak itu tidak. Apalagi kalau yang sikapnya kasar. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri. Maka anak hasil pengamatan itu jauh lebih suka bersama temannya daripada bersama orang tuanya. Ada ayatnya ibu nanya, ayah salah sewes jamaah ke orang canak hikmahna we nya. Kieu, Pak Ustad lepat teu abinya, naon ibu sabi teh. Abi teh miwarang urang kali ka masjid. Tapi lamun ka masjid sok kamalinaan. Jadi pamiti maghrib uih-uih teh setengah salapan. Jadi ku abdi teh diulah ka masjid. Lepat teh abdi. Sor abdi teh lepat, Bu. Lamun ibu ngalarang urang kali pamaget ibu ka masjid. Kumaha atuh dalami? Sigana mah Bu urang kali teh teu betaheun di bumi. Jadi betaheunna di untuk kitu cenah si ibuna teh nolak. Ari eta ibu katos ngintip teh nyusul ka ditu. Naon urang kali teh di ditu teh? Di masjid cenah Pak Ustad. Kadang-kadang sok ngobrol sama bapak-bapak. Curhat ka bapak-bapak. Tah sora abi teh ta eta Bu, murang kali teh ngaraos langkung didamukeun di masjid daripada di leuheum Bu upami lumpatna ka masjid, upami lumpatna ameng nongkrong bermain musik tanda kutip Bu, magi bermain musik teh dugem gitu punya sanes main musik. Ibu murangkalina dugem gitu, terus pergaulan bebas, obat-obatan terlarang, nah atos we berat. Maka sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Sami Bu istri ka caroge oge sami. Iya. Pami istrina gudad-gaded wae, ya kadang-kadang caroge teh esok ieu caroge nu bager. Gudad-gudad wae, kieu cek caroge paingannya. Kadituna kendan kita naon sih? Paingannya, ieu caroge bager ya. Lamun caroge nu teu bager istrina gudad-gudad wae langsung selingkuh ya. Tapi pami caroge nu soleh, anu bager, anu soleh nu taat agama, lamun istrina gudad-gudad wae nyebutan begitu, paingannya. Paingan naon cing Bu? Eta mah saur istrina. Saur caroge teh bakal kieu paingannya dina Islam menang. Gaduh istri langkung ti hiji. Anu soleh mah moal selingkuh hemat. Mending diselingkuhan, mending ditinggalkeun nikah deui. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut, kedah lemah lembut. Bilih caroge mirari tukang kantin nu lemah lembut. Tukang kantin ya tenang pingsan alpun tentunya bilih dia nu icalan sanes kadinya maksud. Yo panjang. Abdi mah pun tentunya sakedik deui masalah eta. Ibu kan sok ngambek, sok tersinggung pami suami ibu bade nikah deui leres teu? Nampi eta Bu? Teu nampi, padahal eta teh hak caroge. Kenging teu caroge nikah deui? Kenging, tapi ibu henteu nampi. Nah, abi henteu habis pikir, wios Bu bab eta mah abi setuju, pami ibu teu ridho setuju. Tapi abi sok aneh ka ibu anu carogena henteu nikah deui. Ibu sok nganuhunkeun teu ka caroge. Nuhunnya atos teu nyanak hak kanggo mamah gitu. Pokna teh naon? Bisi kurang ajar dikitukeun mah Pak Ustad. So praktekeun mu amalkeun ya. Wih ti dieu cepeng pandangan caroge ibu. Ayah, makasih ya. Makasih apa mama? Makasih we ayah. Kalau belum berani mengucapkan gitu, makasih we lah. Si mama wih pangosan jadi kieu enjing ngos deui mama. Enjing ngos deui. Di ongkosan ku papa ngos deui. Iya mah wih ngos papa salah salat teh. Kudu mah kieu heula. Papa gerak-gerak ke masjid bisi ka neraka.
Balik ngawas jadi horor dia. Nu korban saha Bu? Si papa milarian player. Ngawas tim saha ieu? Ustaz Aceh dipilari eta Ustaz Aceh. Aduh, kade punya tekenging sing bijaksana nganasehatin dengan lemah. Lajeng Bu. Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidak berada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya dengan kebaikan. Jantan pami lemah lembut mah ujungna teh kebaikan. Sebaliknya tidaklah sifat itu dicabut dari sesuatu, lemah lembutnya dicabut, melainkan ia akan mendatangkan perbuatan yang buruk atau akan membuatnya menjadi buruk. Nih, kalimat kasar begitu bunyi. Nah, berkedah kasar pamit tiasa lembut. Tinggal Bu, hadis riwayat Muslim, barang siapa yang dijauhkan dari sifat lemah lembut ya atau kasih sayang berarti dia dijauhkan dari kebaikan. Nah, perhatikan kalimat ya. Allah itu mengaruniakan kelembutan hati. Maka barang siapa yang mengenal Allah, maka hatinya akan menjadi lembut katanya. Ternyata Bu, kelembutan hati itu berbanding lurus dari kenalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu. Aya satu fakta nu menarik Bu, pami ibu ninggal imam Masjidil Haram nuju ngawaskeun Quran ataupun nuju ngaimaman. Bade imam, bade Syekh Sudais, bade Syekh Misari atau napi Syekh Ausi atau napi saha gitu. Upami nuju ngaimaman teh aya air muka Bu, aya bahasa wajah anu kadang-kadang orang tersempat meratuskan, tapi pami sempat meratuskan bahasa wajahnya itu menunjukkan bahwa ia begitu mengenal Allah sehingga ia lembut dalam membaca Al-Quran. Sanes lembut dalam nadanya, tapi dalam sikapnya. Ketika menyebut nama Allahnya lembut, ketika berdoanya lembut, ketika membaca ayat-ayatnya penuh dengan penghayatan. Maka teruskanlah pasti cari Bu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Nah, beberapa menit ke depan saya ingin mengajak ibu melihat salah satu imam Masjidil Haram ketika ia menjadi imam dan sedang memimpin doa. Ibu lihat wajahnya, ibu dengarkan cara ia memanggil Allahnya. Ini mah ngangenin Bu, manggil nama Allahnya teh. Ngangenin. Kemudian ibu lihat matanya, tatapan matanya yang saya sebutkan sama dengan Syekh Misari kalau lagi membaca Al-Quran. Mari kita lihat dan renungkan.
kita bedah sedikit ya, yang paling menarik itu setidaknya ada dua. Yang pertama, raut wajah yang stabil dari awal berdoa sampai akhir, hampir 9 menit tadi kita memperhatikan beliau berdoa dan wajahnya itu stabil, cara matanya berkedip, cara wajah yang betul-betul seolah-olah menatap kekasihnya. Tatapan itu baru saya rasakan Bu di umroh kedua kemarin, ketika suatu hari baru memaknai sebuah riwayat bahwa melihatnya mata kita terhadap Ka'bah secara langsung itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di umroh kedua itu ada tatapan yang mirip yang baru saya pahami kenapa Imam Masjidil Haram kalau sedang menjadi imam itu tatapannya begitu. Jadi tatapan yang penuh dengan kecintaan gitu. Tatapan yang hanya pengen berkedip tapi tidak ingin menutupnya. Berkedip kemudian lihat lagi makin bertambah cintanya, makin bertambah cintanya, makin bertambah cintanya. Yang kedua yang paling khas dari Syekh Ausi barusan itu adalah cara ia memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal, duhai Allah yang Maha Pengasih, duhai Allah yang menciptakan hamba dengan kalimat Subhanallah. Apalagi ketika ia menyebut ilahana gitu ya, duhai Allah Tuhanku, dia menyebutnya dengan penuh getaran. Sekarang mari kita pahami bahwa kelembutan itu adalah usaha sadar untuk hadirnya hati, tenangnya jiwa, dan kerendahan diri hingga mampu mengikat makna. Sekarang Bapak Ibu yang baik, benarkan posisi duduknya. Ibu coba panggil nama Allah dengan penuh kelembutan hati. Duhai Allah, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami, dan dengarlah doa-doa kami. Rob, ini kami ya Rob. Terus ulang-ulang panggil nama Allah, kemudian hadirkan dalam hati kita perasaan ingin dilihat oleh Allah, ingin ditatap oleh Allah, ingin diperhatikan oleh Allah. Duhai Allah, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami, dan dengar doa-doa kami. Ya Allah, ya abdi ya Allah, ya abdi ya Rabb. Dan jika ibu sudah mulai merasakan getarannya, atau ibu sudah mulai merasakan bahwa ketika ibu memanggil nama Allah, ya Allah, saat itu ibu merasakan Allah menjawab seruan itu. Ada apa hambaku engkau memanggilku? Adakah kesedihan yang ingin aku ganti dengan kebahagiaan? Adakah kesulitan yang ingin aku ganti dengan kemudahan? Adakah persoalanmu yang ingin aku selesaikan? Katakan hambaku kepadaku, katakan. Maka saat itu ibu berdoa sebanyak-banyaknya, ya Allah, hidup kami ya Allah, kesedihan kami ya Allah, keresahan kami ya Allah, ayah dan ibu kami ya Allah, pasangan hidup kami ya Allah, putra putri kami ya Allah. Terus Bu, sampaikan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia mendengar setiap hamba yang memujinya. Ia menolong setiap hamba yang memohon pertolongan kepadanya. Ialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Panggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami, dan dengarlah doa-doa kami. Silakan Bu, sejenak hadirkan wajah orang-orang yang ibu sayangi, wajah ayah dan ibunya. Kalau perlu panggil mama apa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa akrimhu wa wasi'. Hadirkan pula wajah pasangan hidup kita. Minta kepada Allah agar ia menjadi jalan bahagianya kita di dunia ataupun di akhirat nanti. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirkan pula Bu wajah putra putri kita satu persatu, dari yang paling besar hingga yang paling kecil.
kalau perlu beserta persoalan yang sedang mereka hadapi. Ya Allah, putri kami, ya Allah, putra-putra kami, ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas, Rabbi habli minas. Bu, dengarkan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Bu, Allah tahu setiap hati yang sedang terluka. Allah tahu setiap kesedihan yang sedang ibu sembunyikan. Allah tahu, Bu. Bahkan Allah tahu setiap beban yang sedang membebani kehidupan ibu. Panggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Birahmatika nastaghits. Dengan rahmat-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Perbaiki berbagai urusan kami ya Allah. Perbaiki ya Rabb. Hanya Engkaulah sebaik-baik pelindung bagi kami. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wasallim. Ibu yang baik, semoga apa yang tersampaikan pada kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, ilmu yang menghantarkan kita pada kelembutan hati sehingga kita bisa lebih dekat dengan Allah. Ilmu yang membuat setelah hari ini setiap kali ibu memanggil nama Allah dengan kelembutan perasaannya, maka ibu akan merasakan getarannya. Ya Allah, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami dan dengarlah doa-doa kami. Kiranya itu saja untuk hari ini ibu yang baik. Yang benar datangnya dari Allah, yang hilaf dari kesalahan saya pribadi mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu-ibu sekalian, penyampaian materi telah kita dengar bersama. Terima kasih kepada Ustaz Acep Taufik Ismail yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan menjadi pahala jariah untuk Ustaz. Semoga Allah karuniakan keberkahan, kesehatan dan kemudahan dalam urusannya. Kemudian untuk ibu-ibu dan semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, semoga pun Allah karuniakan keberkahan, kesehatan, kemudahan urusan dan semoga ilmunya bermanfaat. Terakhir ibu-ibu sekalian, mari kita doakan sahabat-sahabat kita yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini, atau ada keluarga mungkin dari ibu-ibu sekalian, baik anak cucunya atau saudaranya yang sedang sakit. Kita doakan agar senantiasa Allah karuniakan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian untuk keluarga kita yang sudah meninggal, mungkin Bu ya, boleh jadi ada ibu, orang tua mungkin ya, atau anak siapapun yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kebaikan Bu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kemudian untuk ibu-ibu sekalian yang sama-sama hadir, yang punya hajat, punya keinginan, punya sesuatu yang belum tercapai, kalau itu baik, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kalau